Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Berikan kami pengertian baru Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini berjudul Kekuatan di Tengah Kelelahan. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali datang dalam program Pagi Bersama Tuhan, membawa seluruh hidup kita apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak hanya membawa ucapan syukur, tetapi juga membawa kelelahan, beban, dan pergumulan yang mungkin tidak sempat kita ceritakan kepada siapapun. Kita hidup di zaman yang menuntut banyak hal. Tuntutan pekerjaan, pelayanan, keluarga, studi, dan tanggung jawab hidup lainnya. Bahkan dalam pelayanan kepada Tuhan pun, seseorang bisa mengalami kelelahan yang mendalam. Hari ini firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi saudara yang lelah, melainkan untuk memulihkan dan menguatkan. Saudara, tema kita pagi hari ini, kekuatan di tengah kelelahan. Mari kita melihat bagian yang pertama, realita kelelahan manusia. Firman Tuhan dengan jujur mengakui bahwa manusia bisa lelah. Yesaya 40 tidak ditulis kepada orang-orang yang malas, tetapi kepada umat Tuhan yang sedang letih dan hampir kehilangan harapan. Ayat yang ke-29 dari Yesaya 40 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan saudara, Tuhan tidak menegur orang yang lelah. Tuhan justru mendekati mereka. Kelelahan bukan dosa. Kelelahan adalah bukti bahwa kita manusia, bukan Allah. Bahkan kalau kita lebih jauh ke ayat 30, di sana ditegaskan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda yang identik dengan tenaga dan semangat pun bisa jatuh. Artinya kekuatan fisik, usia, dan kemampuan manusia memiliki batas. Jika orang muda saja bisa lelah, apalagi kita semua yang menjalani berbagai musim kehidupan. Bahagian kedua, sumber kelelahan yang salah. Seringkali kelelahan rohani muncul bukan karena kita terlalu banyak melakukan hal yang benar, tetapi karena kita melakukannya dengan sumber kekuatan yang salah. Kita melayani dengan mengandalkan diri sendiri,
Kita bekerja dengan mengandalkan logika. Kita bertahan dengan mengandalkan emosi. Ketika sumbernya salah, hasilnya adalah keletihan yang menggerogoti jiwa. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Kelelahan rohani sering muncul ketika kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya tujuan pelayanan, tetapi juga sumber kekuatan pelayanan. Bahagian yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan. Ayat 31 menjadi pusat pengharapan kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti Tuhan bukan berarti berhenti bergerak. Menanti Tuhan berarti tetap setia walau tidak langsung melihat hasil. Tetap berdoa walau jawaban belum datang. Tetap berjalan walau langkah terasa berat. Menanti Tuhan adalah sikap hati yang berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau." Mazmur 62 ayat 6 berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Ketika kita menanti Tuhan, kekuatan yang kita terima bukan kekuatan lama yang dipoles, melainkan kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Bahagian keempat, gambaran Raja Wali. Firman Tuhan memberi gambaran yang indah. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali tidak terbang dengan mengepakkan sayap tanpa berhenti. Raja Wali memanfaatkan arus angin. Demikian pula orang percaya tidak hidup dengan mengandalkan tenaga sendiri, tetapi dengan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6 berkata, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam." Saat kita belajar bersandar kepada Roh Tuhan, kita mungkin tetap menghadapi tantangan, tetapi kita tidak dikalahkan olehnya. Bahagian yang kelima, tetap berjalan dalam kesetiaan. Firman Tuhan menutup dengan janji, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, perhatikan urutannya. Mulai dari terbang, kemudian berlari, kemudian berjalan. Tidak semua hari adalah hari terbang tinggi. Ada hari kita hanya sanggup berjalan pelan. Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan ditinggalkannya. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan jujur tentang kelelahanmu. Yang kedua, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, ambil waktu untuk menanti Tuhan dalam doa dan firman. Dan yang keempat, tetap setia dalam langkah kecil hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan segala kelelahan kami. Engkau melihat beban yang kami pikul, pergumulan yang kami sembunyikan, dan air mata yang tidak sempat kami jatuhkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kami memilih untuk menanti-nantikan Engkau.
Perbaharui kekuatan kami, pulihkan jiwa kami, mampukan kami untuk tetap setia sampai akhir. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan persekutuan dan pembelaan Roh Kudus menjadi bahagian kita semua yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan berjalan terus dalam berkat perjanjian Allah, sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.